Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 0565400803. Di sini saya akan menjelaskan tentang Structured Query Language atau SQL menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini saya sudah membuka PHP-MyAdmin. Langkah pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu dengan create database. Dengan dikasih nama rumah sakit. Maka akan muncul pada database di samping kiri. Selanjutnya, kita akan menciptakan beberapa tabel. Pertama, kita akan create tabel pasien. Create di sini untuk membuat maka akan muncul tabel pasien. Selanjutnya, kita tambah beberapa tabel seperti tabel administrator, tabel dokter, dokter admin, dan lainnya. Nah, di sini sudah ada tabel administrator. Selanjutnya kita create tabel dokter. Nah, dari hasil pembuatan tabel dapat dilihat menggunakan perintah show table untuk CMD. Kita show tables. Bisa dilihat di sini sudah muncul tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita membuat relasi. Di sini dijelaskan langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PHP-MyAdmin adalah dengan cara pilih database rumah sakit, lalu pada menu tab pilih desainer. Kita pilih desainer. Kita save terlebih dahulu supaya nanti kita acak-acakan lagi ya. Nah, jika sudah muncul seperti pada panduan praktik, sini dijelaskan sebelum melakukan relasi, melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Tabel daftar yang di foreign-nya itu ID pasien sama ID admin. Lakukan kepada tabel-tabelnya sesuai dengan Entity Relationship Diagram seperti pada gambar pada panduan. Nah, dengan urutan seperti ini terlebih dahulu, lalu kita hubungkan dengan foreign key ini. Pasien ID pasien ke ID pasien.
tampilan dan urutannya sama seperti pada modul praktikum. Selanjutnya kita save page. Lanjut ke langkah berikutnya, data manipulation language atau DML. Di sini ada insert. Insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, rumusnya seperti berikut. Insert into nama tabel, daftar kolom, value, daftar nilai. Maka jika tabel pasien, cara memasukkan data ke dalam tabel seperti berikut. Nah, ini harus menggunakan kutip biasa ya. Kalau enggak, selanjutnya kita coba mengambil data pasien dari tabel pasien. Nah, di sini sudah muncul ada beberapa data pasien dengan nama pasien seperti berikut dan ID pasien sampai dengan 5. Nah, untuk di CMD juga sama, kita menggunakan select bintang from pasien, maka akan muncul datanya seperti berikut. Kita akan mencoba select berdasarkan nama pasien dan kelamin dari pasien. Contohnya di sini mengambil data pasien yaitu nama pasien, jenis kelaminnya pria atau 1. Maka akan muncul nama pasien dengan jenis kelamin pria. Sebaliknya, jika ingin menampilkan hanya wanita saja, kita ganti dengan 2 atau wanita. Nah, maka akan muncul nama pasien dengan jenis kelamin 2. Selanjutnya ada select join antar tabel. Select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Berikut rumusnya. Misalkan pada baris data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Sebelumnya kita tambahkan dulu. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan dulu dokter pada tabel dokter. Ini ada ID dokter, kita tambah ID 1 dengan nama dokter, contohnya dokter Tirta, alamat. Spesialis bedah.
tambah lagi sini mulai dokter. Kita tambah dokter, kita tambah lagi sini ID 2 Saudara Merdeka. Nah, selanjutnya pada pasien dokter kita tambahkan juga di sini kita ID 3 dokter Tirta, ID-nya ID 1, ID pasiennya ID 3 Megawati waktu pemeriksaan. Kita tambah satu lagi ID 3 tercipta. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ya. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah tertera nama pasien dengan nama pemeriksaan, resep, dan nama dokter. Selanjutnya, join antar tabel dengan cara tertentu. Misalkan, kita akan menampilkan pasien yang ditangani oleh Dr. Budi Harmoko. ID 1 itu tadi Dr. Tirta ya. Di sini kita d.id_dokter. Di sini value-nya 1. Nah, maka di sini muncul nama dokternya adalah Dr. Tirta. Kita ingin menampilkan Dr. Deka, kita pilih ID 2. Nah, berikut pasien dengan Dr. Deka yang memeriksa. Nah, mencari banyak pasien yang telah terdaftar. Maka di sini select count ini untuk menghitung jumlah ID pasien from pasien. Di sini tertera ada 5 pasien. Di sini ada fungsi string. Fungsi string ini adalah untuk mengambil data berdasarkan string jumlah data. Nah, di sini akan muncul dengan string alamat pasien. Di sini kan 2 JA. Nah, maka akan muncul dengan awalan JA.
ada select between, merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Maka akan muncul 4 antara 3, 5, 4. Sama seperti di modul praktikum. Ada select like, merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Contohnya maka akan muncul berdasarkan kata yang kita pilih kata. Kita coba ganti dengan pembuaran ya. Nah, maka di sini akan muncul alamat pasien dengan Jalan Pembuaran, Blas, Jakarta. Selanjutnya ada select order by, fungsi merupakan perintah untuk mengurutkan data. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu menaik ASC atau menurun DSC. Kita coba dicek. Nah, maka urutan ID pasien di sini adalah menurun 5, 4, 3, 2, 1 atau DSC. Jika ingin menyusun ke bawah, kita ganti dengan ASC. Nah, maka urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah select group by, berfungsi mengumpulkan data dengan bilangan data yang sama di satu tabel. Sini contohnya berdasarkan jenis kelamin admin. Nah, ini ada dua jenis kelamin ya, 1 dan 2. Selanjutnya ada update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Contohnya kita akan update pasien ID 5. Pasien ID 5 itu di sini Puan ya. Kita update. Maka di sini kita sudah terupdate ya, jadi Puan Maharani. Baik, di sini ada delete. Delete adalah perintah untuk menghapus data. Kita coba delete ID 5. Delete from pasien, query ID pasien 5. Query oke. Kita coba tampilkan from pasien ya. Nah, maka di sini ID 5 sudah hilang terhapus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.